Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Novel Fadilah dari jurusan KPI 5C NIM 2213300076. Di sini saya akan menjelaskan tahapan produksi berita investigasi, sifat, jenis, tujuan, dan struktur laporan. Yang pertama ada sifat berita investigasi. Jurnalisme investigasi adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan dalam terdapat yang dianggap memiliki kejanggalan. Selain itu, investigasi merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia. Investigasi memiliki tujuan utama, yaitu mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dalam negeri kemudian dipublikasikan kepada masyarakat luas. Jurnalisme investigasi memiliki 4 ciri-ciri diantaranya, yaitu riset dan reportasi yang mendalam dengan jangka waktu yang panjang untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan hipotetis. Paper trail yang dilakukan untuk mencari yang terkait dengan investigasi. Berita investigasi merupakan jenis jurnalisme yang mendalam, di mana wartawan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap suatu isu atau peristiwa. Tujuannya untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi, kebenaran di balik sebuah peristiwa, atau bahkan mengungkap adanya pelanggaran hukum ataupun ketidakadilan, sehingga mendorong perubahan sosial. Berita investigasi diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber, dan disebut sebagai penggalian karena wartawan menggali informasi dari berbagai pihak ataupun melakukan penyelidikan langsung ke lapangan yang berawal dari data mentah atau berita singkat. Selanjutnya, jenis berita investigasi. Berita investigasi dapat dikategorikan berdasarkan topik atau pendekatan yang digunakan. Jenis berita investigasi memiliki peran penting dalam masyarakat karena mampu membongkar kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau ketidakadilan lainnya yang merugikan masyarakat. Beberapa jenis berita investigasi yang umum beserta contohnya. Yang pertama itu berita investigasi korupsi. Yang kedua, berita investigasi kriminal. Yang ketiga, berita investigasi politik. Yang keempat, berita investigasi bisnis. Yang kelima, berita investigasi sosial. Yang keenam, berita investigasi lingkungan. Selanjutnya, tujuan berita investigasi. Yang pertama, mengungkap kebenaran. Berita investigasi bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi, terutama yang berkaitan dengan kejahatan, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang kedua, mendorong akuntabilitas. Dengan mengungkap tindakan yang merugikan publik, berita investigasi berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah dan institusi lainnya, mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran politik. Berita investigasi seringkali mengangkat isu-isu yang kurang diperhatikan oleh media, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial dan politik. Yang keempat, mendorong perubahan sosial. Dengan mengungkapkan ketidakadilan dan korupsi, berita investigasi dapat memicu reformasi sosial dan kebijakan yang lebih baik, serta mendorong tindakan dari pihak berwenang. Selanjutnya, struktur penulisan berita investigasi. Yang pertama, judul. Yang kedua, lead atau pembuka. Yang ketiga, latar belakang. Yang keempat, metodologi. Yang kelima, temuan. Dan yang terakhir, analisis. Kemudian selanjutnya, laporan pada penulisan berita investigasi. Sebuah laporan investigasi yaitu mengajak publik berjalan melalui rute yang sama dengan yang pernah kita lewati hingga kita memahami sebuah persoalan. Strategi membuka cerita dengan hal yang menarik dan mencuri perhatian. Bukti-bukti yang dilaporkan jurnalisme investigasi biasanya memenuhi elemen-elemen ini. Yang pertama, mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik. Yang kedua, skala dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau sistematis. Yang ketiga, menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan memetakan persoalan dengan gamblang. Yang keempat, menduduk aktor-aktor yang terlibat secara lugas didukung bukti-bukti yang kuat. Mungkin cukup sekian dari saya.
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.